Yogyakarta, kota yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa ini merupakan peleburan dari negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kadipaten Pakualaman. Daerah Istimewa Yogyakarta, itulah panggilan yang menggambarkan betapa istimewanya kota ini, terlebih dengan orang-orangnya yang sangat ramah tamah. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, kota wisata, kota seniman, dan juga kota gudeg. Kota yang masih sangat kental akan kebudayaannya, sejarahnya, dan juga kerajinan-kerajinannya. Salah satu kerajinan turun-temurun yang masih dilestarikan saat ini ialah perak. Banyaknya toko-toko perak yang masih terus mendistribusikan perak, salah satunya ialah HS Silver Yogyakarta. Sebagai salah satu toko perak terbesar yang berada di kota gede, HS Silver tidaklah hanya memproduksi perak, tetapi menjadi pelestari budaya di Yogyakarta. Mari kita kulik tentang HS Silver. Perak identik dengan Yogyakarta, Jewelry of Jogja. Itulah yang sering disebut untuk menggambarkan kota gede. Karena keberadaan kota gede sebagai salah satu sentra kerajinan perak yang diperkirakan sudah muncul pada abad 16, yaitu pada saat masa kerajaan Mataram Islam. Perusahaan kerajinan perak HS Silver yang didirikan oleh Pak Harto Soeharjo ini diwariskan secara turun-temurun sampai sekarang. Sebelum Bapak Harto Soeharjo menamakan HS Silver, pada awalnya ia menamakan toko ini yaitu Toko Terang Bulan. Nama saya Lisa, saya Supervisor Marketing Retail HS Silver. HS Silver ini didirikan oleh Bapak Ibu Harto Soeharjo, kemudian itu di tahun 1953. Nah, usaha beliau ini mulai bernama HS Silver di tahun 1954. HS itu sendiri singkatan dari Harto Soeharjo. Kerajinan di HS Silver meliputi perhiasan, kemudian ada dekorasi. Dekorasi itu ada hiasan dinding, ada miniatur, kemudian ada lain-lain mungkin seperti sendok, garpu, alat makan ya. Kaum bangsawan menggunakan alat-alat makan yang terbuat dari perak. Maka dari itu, mereka meminta secara khusus untuk dibuatkan. Ketika itu, Raja Mataram di Kota Gede, Panembahan Senopati meminta para ahli kriya membuat semua peralatan untuk kepentingan kerajaan dari bahan baku perak. Apakah para pengrajin yang bekerja di HS Silver hanya dari daerah Kota Gede saja atau dari daerah lainnya? Pada awalnya hanya sekitar Kota Gede, tapi untuk waktu sekarang kita sudah membina beberapa desa untuk menjadi perajin HS Silver juga. HS Silver juga memiliki beberapa workshop yang dapat diikuti oleh para pengunjung, baik pengunjung lokal maupun mancanegara. Ada dua kelas workshop, Silversmith Workshop, satu namanya kelas Arjuna, ini kelas pendek ya, waktunya singkat hanya 90 menit, membuat cincin atau liontin dengan teknik filigree, itu biayanya 300.000. Kemudian untuk Bima kelas itu seharian dari jam 9 sampai sekitar jam 3 sore, itu biayanya 600.000. Nah, harapan kami nantinya kita akan dilihat dunia ya untuk hasil kerajinan kita dengan mutu kualitasnya, dengan keunikan bentuknya, dengan desain-desain indahnya dan kehalusannya ya. Jadi semoga masyarakat dunia nanti akan menerima hasil-hasil kerajinan dari HS Silver khususnya.
filigree adalah salah satu teknik membuat kerajinan perak atau tembaga yang nantinya tembaga dan perak diubah menjadi benang-benang kawat yang halus. Benang kawat ini kemudian disusun satu persatu dan dipres sesuai desain yang diinginkan. Dari awal sampai finishing, semua dikerjakan secara manual atau handmade. Teknik ini merupakan salah satu teknik andalan dari pengrajin perak atau tembaga di Kota Gede, Yogyakarta. Karena tingkat kesulitan dan ketelitian yang tinggi sehingga tidak semua orang bisa membuatnya. Teknik filigree sudah ada di Kota Gede, Yogyakarta sejak tahun 1950 dan sampai sekarang masih eksis. Teknik filigree diimplementasikan melalui 3 makna utama yang terkandung, yaitu fleksibilitas, kreativitas, dan keindahan. Pemaknaan fleksibilitas dalam teknik filigree diambil dari karakternya yang dapat mengubah sifat logam keras menjadi luas dan mudah dibentuk, yaitu kawat halus. Makna fleksibilitas dan kreativitas saling terkait dan mendukung satu sama lain. Kedua unsur tersebut berkolaborasi dan menghasilkan sebuah makna keindahan, yaitu beauty, di mana hal ini diimplementasikan dalam perancangan melalui visual bentuk. Gunungan adalah wayang yang berbentuk gambar gunungan beserta isinya. Di bawahnya terdapat gambar pintu gerbang yang dijaga oleh 2 raksasa yang memegang pedang dan perisai di depan gerbang istana. Filosofi pada gunungan wayang. Gunungan yang digunakan dalam wayang kulit memiliki bentuk khas, yaitu lancip ke atas. Hal ini melambangkan kehidupan manusia, yaitu semakin tinggi ilmu dan tua usia, manusia harus semakin mengerucut, yaitu golong gilik. Dan banyak sekali wayang-wayang dijadikan kerajinan oleh H.S. Silver. Wayang sendiri merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Seni pertunjukan tradisional asli Indonesia ini berasal dan berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Seperti yang kita lihat bahwa para pengrajin di H.S. Silver sangat menekuni pekerjaannya. Usia yang sudah tidak lagi muda tidaklah menjadi penghalang bagi mereka untuk terus berkarya. Harga-harga kerajinan di H.S. Silver memiliki harga yang bervariasi. Pembuatan yang masih handmade dan menggunakan alat tradisional membuat tingkat kesulitan semakin tinggi. Kedetailan dan keindahan menjadikan harga pada karya-karya ini cukup tergolong mahal, terlebih seperti patung, hiasan dinding, dan hiasan lainnya. Nama saya Sarwiasi, jabatannya pengrajin. Umur 14 tahun. Ada gelang, ada cincin, ada liontin, ada anting. Ya, kalau bikin gelang itu sehari dapat 2. Ya, bantu suami biar dapat bantu sekolah. Semoga order di H.S. Silver semakin lancar biar kita dapat kerja terus.
Sebagai salah satu perusahaan atau tempat kerajinan perak terlama dan terbesar di Kota Gede, HS Silver tidaklah hanya menjual perak-peraknya di Indonesia. HS Silver juga mengekspor perak-peraknya ke beberapa negara. Hasil kerajinan dari HS Silver kita sudah ekspor ke luar negeri, ke Dubai, ke Italia, ke Malta, dan juga ke Turki. HS Silver juga menciptakan beberapa unit bisnis yang salah satunya adalah Experience Living Culture, yaitu para pengunjung yang datang ke HS Silver bisa merasakan bagaimana sulitnya proses produksi perak, bagaimana mereka bisa menghargai para pengrajin perak yang sulit sekali mengerjakan kerajinan ini. Kualitas yang diberikan oleh HS Silver tidak perlu diragukan lagi. Kualitas yang diberikan pun sangat sesuai dengan harga yang harus dibayar. Kerajinan perak Kota Gede tidaklah hanya diminati oleh pengunjung lokal, tetapi juga turis-turis dari mancanegara yang sangat tertarik oleh keindahan kerajinan perak di Kota Gede. Sebagai kota kuno bekas ibu kota kerajaan Mataram Islam yang berdiri tahun 1532 Masehi, Kota Gede merupakan daerah budaya dengan banyak peninggalan sejarah yang terlihat dari arsitektur bangunan maupun kehidupan sosial budaya. Secara umum dapat dikatakan bahwa Kota Gede masa lalu merupakan kota pusat kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kota Gede pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan kota-kota lainnya yang ada di Jawa. Baik, nama saya Yogyarto Tri Yuliarto. Sesuai namanya, saya lahir di Yogyakarta, di Manggidan ya tepatnya di dekat sama Keraton. Saya tahu kerajinan perak. Sebab kerajinan perak itu awalnya saya ketahui ketika masih kecil ya, masih SD. Nah kemudian karena kerajinan perak itu
waktu itu ya mulai berkembang dengan bagus. Ya, saya akhirnya mengetahui secara ini aja, secara umum ya. Dan juga sekarang kan kebetulan saya ini kan kerja di tambang, bukan tambang emas, dan tambang emas itu ada mineral urutannya perak. Nah, peraknya itu sama Antam dijual mungkin ke daerah Kota Gede, sehingga dilanjutkan untuk menjadi sebuah kerajinan yang bagus gitu. HS Silver terus mempertahankan alat-alat tradisionalnya. HS Silver juga memproduksi patung arka-arka Hindu-Buddha seperti Shiva, Wisnu, Brahma, Ganesha, dan lain sebagainya. Ya, awalnya sih saya nggak tahu banget ya tentang HS. Nah, kebetulan tadi ketika sebelum ke sini saya bertemu dengan salah satu putranya ya yang jual juga di sini, di namanya Milna Silver. Mila Silver, maaf. Nah, kemudian saya ke sini dan ternyata di sini lengkap sekali gitu ya. Kerajinan peraknya, bahkan tadi saya bisa lihat cara membuat peraknya itu dibentuk seperti apa merchandise-nya, dan saya pikir luar biasa lah, bagus banget. Karena juga saya lihat juga saya tertarik ada topi ya, ada topi yang itu topi tambang tuh. Ternyata teman-teman tuh pesannya di sini gitu, wah bagus banget. Saya emang harganya agak lumayan sih, tapi ya bagus lah situ. Ya, saya pikir kerajinan perak ini perlu dikembangkan lagi ya, terutama untuk UMKM-nya juga, karena saat ini mungkin yang baru terlihat yang di luar ya, itu baru mungkin Tom Silver sama HS. Barangkali untuk kedepannya untuk yang kecil-kecil bisa lebih ditingkatkan lagi untuk promosinya dan sebagainya, sehingga kerajinan perak tuh Kota Gede itu benar-benar kerajinan perak yang high level gitu ya, bukan low level. Memiliki toko yang begitu besar, rapih, asri, dan sangat nyaman. Terlebih lagi, para karyawan-karyawan yang sangat ramah tamah membuat para pengunjung merasa senang dan terus ingin berkunjung. Tidak terasa kita sudah melihat keindahan kerajinan-kerajinan perak HS Silver, cerita dan sejarahnya. Mari kita ulik juga sedikit tentang pengetahuan UMKM pengrajin perak di Kota Gede. Nama saya Purwanto. Asal saya dari Kebumen. Kapan mempunyai usaha perak? Tahun 2000. Kita memulai tahun 2000 usaha perak ini. Sebetulnya pertama karena kesukaan ya. Karena memang saya penggemar perak. Itu yang pertama, penting banget. Yang kedua mungkin karena keadaan, pada saat itu ingin mandiri, melihat kesempatan, terus saya cobalah. Banyak, semua aksesoris baik dari pria maupun wanita. Bahkan ada souvenir untuk kantor, instansi. Membedakan perak dan bukan itu sulit sekali. Bahkan kita orang perak pun sering kebohongan. Sering banget kebohong, kadang-kadang ini karena bahan perak yang menyerupai perak itu banyak sekali. Ada alpaka, sekarang apalagi semua sudah menggunakan rhodium ya. Jadi bahan bukan perak, setelah itu di rhodium, setelah itu diketok 925. Itu memang penting banget kita harus tahu perak. Jenis perak, bobotnya, beratnya. Yang terutama bisa dilihat itu biasanya dari hasil peraknya sendiri. Kehalusannya perak itu sendiri.
Perak itu bisa dilihat, semakin perak itu dipakai, semakin lama orang bisa tahu, oh itu perak bagus, oh itu enggak gitu. Jadi perak itu semakin lama dipakai itu nanti akan putih kesusu-susuan, putih susu. Warnanya putih susu. Jadi kalau hanya sekarang, apalagi sekarang ya, untuk penggemar atau konsumen itu minta yang seling gitu lah, ibaratnya yang mengkilau banget. Jadi kebanyakan perak juga harus di rhodium, harus wajib gitu. Kalau kita mau usaha perak loh, kita harus wajib mengerti perak. Perak itu kalau untuk perhiasan kota gede paling banyak 925. Ada juga yang 800, ada juga yang 50%. Jadi itu kita harus ngerti banget. Lima tahun ya, 5 tahun ini cincin tunangan. Itu banyak sekali peminatnya. Karena mungkin udah ada budaya, apalagi kebanyakan kita kan umat Islam ya. Kalau cowok nggak boleh pakai emas gitu. Jadi itu yang paling banyak sekali. Bahkan di online pun luar biasa loh banyaknya. Tapi kalau untuk yang lokal, terutama lokal loh, cincin tunangan. Mau nikah kan? Besok pesen, tak kasih diskon 50%. Gimana? Jogja itu bagaikan candu. Candu akan rindu yang selalu menggebu untuk kembali kepadanya, di mana arah mata angin menjadi sebuah penjuru tempat bersemayam sebuah tubuh. Jogja selalu memanggil berbisik, suara hening dan rasa damai yang menyentuh, seakan memaksa hati untuk beranjak, pulanglah ke rumah. Matur sembah suwun untuk keramahannya. Tuan muda mengalir erat darah ningrat bahagia dalam tawa. Tempat yang selalu istimewa, Yogyakarta.